I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody. Hai Kaks and Dik semuanya, welcome back to my channel. Jadi hari ini gue tuh pengen ngebahas, sebenarnya ini udah lama banget vakum ya. Jadi vakum dari dunia per YouTubean ini ya karena lagi sibuk kerja aja sih. Jadi baru hari ini pengen bikin konten lagi. Dan konten kali ini pengen ngebahas tentang SKP Apoteker. Nah, apa nih SKP Apoteker? Jadi buat teman-teman apoteker yang baru lulus jadi apoteker atau lagi belajar nih, mahasiswa dan mahasiswa apoteker, langsung aja cus dengerin pembahasan gue kali ini dan let's go on the topic. Jadi SKP sendiri adalah satuan kredit partisipasi. Jadi kayak, aduh bentar kelilipan. Nah itu kayak ibaratnya bentuk penghargaan atau satuan mahasiswa atau apoteker atau mungkin dari jurusan-jurusan atau keprofesian lain juga punya ya SKP ya. Jadi ini jatuhnya kayak satuan yang menunjukkan aktivitas kita atau kegiatan kita dalam mengimprovement atau dalam meningkatkan bidang keilmuan kita gitu. Jadi SKP ini namanya satuannya. Jadi makin banyak SKP berarti makin bagus karena makin banyak belajar. Nah gitu sih intinya. Nah SKP sendiri kalau di apoteker tujuannya tuh untuk apa sih sebenarnya? Jadi dari amanat PP 51 tahun 2009 yang pasal ke-37, setiap apoteker itu yang melakukan pekerjaan kefarmasian harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah, Serkom ini berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang melalui ujian kompetensi. Nah, ujian kompetensi sendiri dilakukan oleh profesi melalui pembobotan Satuan Kredit Profesi atau SKP. Nah, jadi tujuannya kita ngumpulin SKP adalah untuk meresertifikasi Serkom kita. Karena Serkom kita cuma bertahan 5 tahun. Habis 5 tahun terus expire. Nah, kalau kita mau memperpanjang, biasanya sih caranya ada 2. Jadi bisa pakai lewat ujian sama yang kumpulin SKP kayak sekarang ini. Nah, udah tahu nih sekarang SKP tujuannya apa kita kumpulin, dan sekarang gue pengen jelasin nih berapa jenis atau banyaknya ragamnya SKP di apoteker. Nah, SKP sendiri di apoteker tuh ada 5 jenis. Kita bahas satu-satu, oke? SKP yang pertama adalah SKP praktik. Nah, dari SKP praktik, kita udah bisa baca nih SKP-nya tuh tujuannya untuk apa. Nah, SKP praktik ini adalah untuk apoteker yang udah bekerja, sudah punya SIPA, dan apoteker yang berpraktik di pelayanan kefarmasian, distribusi kefarmasian, ataupun bidang produksi atau industri kefarmasian. Nah, SKP ini minimal banget tuh 60 SKP selama 5 tahun. SKP ini biasanya kita laporkan setiap harinya ke web IAI atau ke Siap Apoteker. Nah, ini tuh kayak logbook online kita sih. Jadi tiap hari kita bakalan isi, kita bakalan klaim apa aja yang kita lakukan. Nah, contohnya itu yang contohnya itu kalau di SKP praktik, jadi kayak ada checklist gitu, kayak ada yang harus kita checklist di samping-sampingnya, dan itu bakalan diberikan atau bahkan dihargai nilai SKP itu tergantung IAI-nya sih. Contoh kayak setiap melakukan monitoring dan melaporkan efek samping obat itu bernilai 2 SKP. Jadi nanti ada alat buktinya berupa laporan meso. Selanjutnya ada menjadi pendamping minum obat, itu nilai SKP-nya 2 SKP per pasien atau per kasus. Selanjutnya ada juga memberikan edukasi ke kelompok pasien, itu 3 SKP. Itu kalau kinerja bidang kerjanya di pelayanan kefarmasian. Nah, selanjutnya kalau contohnya di bidang distribusi kefarmasian atau kayak PBF,
itu bisa kayak bekerja selama 5 tahun di bidang distribusi, itu diberikan bobot SKP selama 5 tahun itu adalah 15 SKP. Alat buktinya adalah SIKA. Selanjutnya melakukan penyimpanan yang baik. Nah, itu bobot SKP-nya diberikan untuk 4. Selanjutnya ada melakukan prinsip dasar seleksi, dan banyak banget yang bisa dilakukan. Nah, itu kalau contoh bidang distribusi kefarmasian atau PBF. Contohnya nih ya. Nah, selanjutnya ada juga bidang produksi atau industri kefarmasian. Nah, itu kayak di industri farmasi, kosmetik, obat tradisional, atau makanan minuman. Disesuaikan aja sama tempat kerja teman-teman sejawat sekalian. Nah, itu contohnya kayak melakukan uji lab dan validasi metode analisa. Itu diberikan bobot SKP 10. Melakukan uji stabilitas, itu dikasih SKP 10. Atau juga melakukan inspeksi diri, itu juga dikasih 5 SKP. Ada juga nih melakukan penanganan keluhan konsumen, obat kembalian, dan obat penarikan obat jadi. Nah, itu dikasih 5 SKP. Dan banyak banget dari bidang-bidang produksi, bidang pelayanan, dan juga bidang distribusi, itu banyak banget sih SKP-nya. Jadi, kalau teman-teman sejawat yang udah kerja, dan kalian juga udah tahu banget kalau tiap hari ngeklaim, kayaknya nggak usah khawatir deh kita bakalan kurang SKP ini, ya nggak sih ya. Selanjutnya ada SKP pembelajaran. Nah, SKP pembelajaran ini bisa kalian klaim atau kalian bisa kumpulkan kalau melakukan berbagai aktivitas sebagai partisipan atau panitia dalam webinar, seminar, ataupun membaca CPD artikel. Banyak banget hal yang bisa kita, atau jenis program atau kegiatan yang bisa kita klaim, bukan cuma webinar. Dan itu tuh contohnya kayak melakukan tinjauan kasus, melakukan kajian PR review. Nah, itu tuh mempunyai bobot SKP yang berbeda. Contoh, misalnya nih kalau kita dalam seminar, kita jadi partisipan, itu kadang dapat 2 atau 3 tergantung seminarnya ya. Selanjutnya kalau ada membaca jurnal dan menjawab pertanyaan uji diri, itu seperti kayak modul atau jurnal CPD artikel tadi. Nah, itu bisa dapat 2 SKP per paket atau per modul. Menjadi peserta magang atau internship atau 36 SKP magang. SKP pembelajaran ini minimal itu 60 SKP selama 5 tahun. Jadi banyak banget yang bisa kita lakukan selama 5 tahun itu untuk ngumpulin 60 SKP. Dan gue sendiri baru jadi apoteker itu belum nyampe setahun, jadi baru lulus Oktober tahun lalu, dan ini belum nyampe Oktober, jadi belum sampai setahun. Dan udah banyak melakukan pembelajaran diri untuk improvement diri, dan untungnya sudah sedikit demi sedikit mengumpulkan SKP, jadi udah terkumpul 59 SKP. Dan buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya gue ngumpulin itu, di next video kita bahas, oke? Next ada SKP pengabdian. Wajar ya, kita kan tenaga kesehatan, jadi ya kita adalah garda terdepan untuk membantu masyarakat. Jadi otomatis kita harus ada program atau kegiatan yang kita lakukan untuk mengabdi kepada masyarakat, seperti itu ya. Jadi apoteker atau teman sejawat bisa ngeklaim ini atau bisa ngumpulin SKP pengabdian ini dari berbagai macam kegiatan kemanusiaan, seperti kayak bakti sosial, donor darah, penyuluhan, dan lain sebagainya. Nah, minimal SKP yang kita harus dapatkan di sini adalah 7,5 SKP aja. Jadi cuma 7,5, dan kalau mau lebih juga boleh. Jadi banyak jenis kegiatan pengabdian yang bisa kita klaim di aplikasi Siap. Contoh kayak melakukan penyuluhan narkoba, atau melakukan penyuluhan tentang obat, memberikan pemahaman mengenai cara distribusi dan penyimpanan obat yang baik dan benar kepada masyarakat atau fasilitas pelayanan kefarmasian. Selanjutnya, melakukan baksos pengobatan massal, melakukan pembinaan, menjadi pengurus aktif di IAI dan himpunan. Itu juga ternyata ada nilai SKP-nya yang diberikan, yaitu 5 SKP per tahun. Lumayan kan? Buat teman-teman yang pengen jadi pengurus IAI atau pengen jadi himpunan seminar, cus, sikat. Selanjutnya ada
SKP atau kompetensi publikasi ilmiah. Nah, untuk publikasi ilmiah dan ada SKP lagi, satu lagi namanya SKP pengembangan ilmu. Dua ini tuh nggak wajib untuk kita kumpulkan, tapi boleh banget untuk teman-teman sejawat melakukan improvement atau peningkatan kompetensi diri dari dua kinerja ini. Nah, kinerja publikasi ilmiah ini, kegiatan publikasinya bisa kita lakukan itu seperti tinjauan kasus yang dipublikasikan, itu bisa dapat 3 SKP per judul, atau memberikan atau membuat studi pustaka, membuat resume, itu dinilai 3 SKP. Selanjutnya menulis atau menerjemahkan buku. Selanjutnya ada editing buku, karya ilmiah populer, atau mengasuh rubrik kesehatan, itu juga semua ada SKP-nya. Nah, kinerja publikasi ilmiah itu gak wajib. Jadi, saya tekankan lagi, ini gak wajib sih. Jadi ya, gak apa-apa kalau teman-teman sejawat pengen ngumpulin. Selanjutnya yang terakhir ada kinerja pengembangan ilmu. Kinerja pengembangan ilmu ini juga gak wajib. Ini juga kegiatannya seperti penelitian sendiri atau bersama, atau supervisor dalam jurnal klub atau case review, itu juga ternilai 2 SKP. Memberikan ceramah kepada sesama apoteker, itu 3 SKP. Ini ceramah ini bukan kayak kita teman sejawat lagi ngumpul terus gue nasehatin lo tuh langsung dapet 3 SKP ya. Itu beda. Yang dimaksud sini memberikan ceramah kepada sesama apoteker tuh mungkin lebih kayak jadi speaker, keynote speaker kepada sesama sejawat, seperti itu. Selanjutnya bisa menjadi preseptor PKPA. Itu ternyata teman-teman, preseptor PKPA itu juga ada nilai SKP-nya. Selanjutnya menjadi penguji komprehensif. Selanjutnya menjadi preseptor magang, itu juga ada SKP-nya. Jadi rata-rata nilai SKP-nya di pengembangan ilmu ini 3 SKP. Paling gede tuh SKP di penelitian sendiri atau bersama, itu 10 SKP. Jadi SKP atau kompetensi yang wajib untuk kita adalah SKP praktik profesi, SKP pembelajaran, dan SKP pengabdian. Sedangkan yang duanya lagi, yang publikasi ilmiah dan pengembangan ilmu itu tidak wajib. Tapi kalau sejawat pengen, boleh, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pembobotan SKP. Nah, pembobotan SKP ini maksudnya kayak gini guys. Jadi, dalam 5 tahun kita harus mengumpulkan 150 SKP selama 5 tahun. Dan untuk pembagiannya sendiri, nggak mungkin dong 150 SKP itu semuanya tuh SKP pembelajaran. Nggak. Jadi, ada pembobotan dalam setiap jenis SKP yang harus kita kumpulkan selama 5 tahun. Jadi, untuk domain praktik profesi, itu adalah porsinya 40-50% dari total. Jadi, 40-50% dari 150 SKP yang harus kita kumpulkan. Jadi, kalau kita hitung-hitung selama 5 tahun, kita harus mengumpulkan 60-75 SKP praktik. Nah, itu yang tadi saya bilang di awal, minimal 60. Selanjutnya, kalau 1 tahun berarti kira-kira 12-15 SKP. Kayak gitu, guys. Dan yang kedua ada domain pembelajaran. Nah, domain pembelajaran adalah 40-50% dari total SKP. Jadi, dari 40-50%, 40 sampai, jadi domain pembelajaran ini porsinya 40% sampai 50% dari 150 SKP. Jadi kalau 5 tahun jadinya 60 sampai 75 SKP. Dan kalau 1 tahun berarti 12 sampai 15 SKP. Sama nih, sama kayak SKP praktik. Selanjutnya domain pengabdian. Domain pengabdian ini porsinya adalah 5-15% dari 150 SKP. Jadi kalau 5 tahun jadinya 7,5, itu minimal banget, sampai 22,5 SKP pengabdian, maupun kalau 1 tahun jadinya 1,5 sampai 4,5 SKP. Nah, selanjutnya yang 4 itu domain publikasi ilmiah. Domain publikasi ilmiah sendiri porsinya adalah 0 sampai 25% dari total. Selanjutnya kalau 5 tahun berarti 0 sampai 35,5 SKP. Sedangkan kalau 1 tahun jadinya 0 sampai 7,5. Selanjutnya yang terakhir adalah domain pengembangan ilmu. Domain pengembangan ilmu porsinya adalah 0 sampai 25 dari total SKP. Nah, jadinya kalau 5 tahun 0 sampai 37,5 SKP. Sedangkan kalau 1 tahun jadinya 0 sampai 7,5 SKP. Nah, SKP-SKP ini
tentunya bakal kita pergunakan pas resertifikasi kita pas 5 tahun. Nah, cara resertifikasinya pun caranya juga sudah tersedia di web atau laman IAI. Nanti untuk cara resertifikasinya kita bisa bahas ke next video nanti. Selanjutnya reschooling, ya artinya aja tadi belajar lagi. Cuman kayak opsi ini masih dalam tahap pengembangan, jadi belum sah. Ada juga bahasanya internship atau magang. Nah, ini tuh biasanya kasus seperti ini tuh untuk kasus-kasus yang misalnya guys, misalnya kita teman-teman sejawat tidak sanggup untuk memenuhi jumlah SKP ketika resertifikasi, tapi gara-gara kasus-kasus khusus seperti karena ikut istri atau karena ikut suami. Nah, jadi itu ada yang namanya internship atau magang untuk menutupi kekurangan SKP-nya. Jadi untuk menutupi kekurangan SKP-nya, dan minimal tuh 1 bulan magang itu bisa dapat 36 SKP. Tadi kayaknya udah aku singgung di awal tentang magang itu dapat 36 SKP. Nah, itu untuk kasus-kasus tertentu saja. Adalah kalau sejawat memiliki kekurangan SKP. Terus gimana nih, Say, kalau kelebihan SKP? Gak apa-apa, gak hangus, tenang aja, sans. Yang punya kelebihan SKP itu tidak hangus seluruhnya, jadi masih bisa digunakan untuk resertifikasi berikutnya, tetapi diberikan atau dihargai atau dinilai atau diberikan bobot itu 50% dari total SKP yang kelebihan. Jadi kayak kalau misalnya dalam 5 tahun ke depan gue ngumpulin 250 SKP, jadi kan yang kelebihan ada 100, jadi cuma dihargai 50% aja. Jadi cuma diambil 50 SKP-nya saja untuk menjadi tabungan gue di 5 tahun mendatang lagi untuk ngurus resertifikasi Serkom. Seperti itu. Gue rasa sih sudah banyak banget dipermudahkan, sudah banyak banget jalan menuju Roma, jadi banyak banget sarana pembelajaran kita untuk mendapatkan SKP, baik dari SKP pembelajaran maupun pengabdian. Dan kalau praktik sih, karena teman-teman sejawat bekerja, selama bekerja kalian ya, kalau kalian males ngeklaim, males lapor, ya itu beda cerita lagi. Dan banyak banget aplikasi-aplikasi atau web-web yang banyak mendukung kita untuk terus belajar dan melakukan improvement diri kita sebagai apoteker, dan dihargai loh, diberikan bobot SKP yang 2 SKP, 3 SKP, bahkan 5 SKP. Jadi dengan cuma-cuma, dengan gratis, tanpa bayar tuh banyak banget. Dan kalau teman-teman sejawat berminat nih, kepo banget di mana sih webnya, daripada kita harus bayar-bayar, daripada kita harus ngeluarin duit, kalau ada yang gratis kenapa enggak. Jadi di next video kita bakal bahas lagi nanti tentang gimana caranya untuk dapat SKP pembelajaran yang untungnya semoga saja tidak mengeluarkan banyak uang alias gratis. Jadi buat teman-teman yang pengen dan penasaran, terus stay tune di akun channel gue. Dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa like dan komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung sampai sejauh ini, yang masih menunggu, masih kepo, kenapa Regina nggak bikin video lagi. Dan well, this is for you guys. Maaf banget, soalnya beberapa bulan ini tuh masih adaptasi dalam bekerja. Jadi bekerja sambil menginfluence orang itu agak sulit, jadi ya kita jalanin aja dulu. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah mendukung sampai sejauh ini. So thank you banyak, and God bless you all. Bye.